Ada 13 tahapan yang harus kalian lewati agar gagal bayar di pinjaman online itu tetap aman dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 13 tahapan gagal bayar di pinjol agar tetap aman, agar tetap baik-baik saja, dan endingnya mungkin akan ada berkah yang akan kalian rasakan setelah melewati 13 tahapan gagal bayar tersebut. Nah, buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru mengenal pinjol, baru-baru telat bayar dan belum pernah menggunakan pinjol sebelumnya, dan karena ketidakmampuan akhirnya tidak bisa membayarkan utang pinjol tersebut. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena faktanya orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya lebih berkah, lebih baik insya Allah dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin membayarkan utang pinjol, masih merawat pinjol, endingnya 100% pasti akan gagal bayar. Apalagi sampai memaksakan bayar hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk membayar hutang lama. Itu bukanlah solusi, itu adalah cara-cara yang salah menyelesaikan hutang pinjol. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Apalagi kalian yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol, saat baru memiliki satu hutang pinjol tidak mampu bayar, gagal bayarkan, itu adalah solusi agar kalian tidak terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke, mengenai pembahasan kali ini ada 13 tahapan yang harus kalian lakukan ketika mulai tidak mampu membayar hutang pinjol, karena saya yakin akan ada sesuatu yang di luar dugaan kalian ketika menghadapi telat bayar atau bahkan baru jatuh tempo saja kalian sudah mendapatkan sesuatu yang menakutkan. Ini dirasakan oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol ya. Beda lagi dengan orang-orang yang sudah profesional, sudah bertahun-tahun menggunakan pinjol, mungkin dia sudah lebih paham. Tapi bagi orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan baru pertama kali jatuh tempo atau telat bayar di pinjol, akan mendapatkan perlakuan yang luar biasa menakutkan bagi sebagian orang. Dan untuk orang-orang tersebut saya akan sampaikan 13 tahapan agar kalian tetap baik-baik saja melewati fase gagal bayar tersebut. Oke, langsung saya sampaikan satu persatu ya. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah tetap memanage pikiran kalian untuk selalu berpikir tenang. Ya, itu satu. Jika kalian berpikir tenang, insya Allah apapun yang terjadi kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih positif. Tidak akan panik yang berlebihan, tidak akan cemas, tidak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena fakta di luar sana orang-orang yang menggunakan pinjol baru pertama kali minjol, dan saat mulai jatuh tempo ditagih dengan penagihan yang luar biasa menakutkan, itu jika tidak berpikir tenang akan berpotensi terjadinya mencari dana talangan, lalu sampai gali lubang tutup lubang, padahal itu bukanlah solusi ya teman-teman. Jadi intinya tetap berpikir tenang, jangan panik, apapun yang terjadi hadapi saja dengan ikhlas bahwa kalian itu sudah tidak mampu membayar utang pinjol tersebut. Oke, yang kedua adalah tahapan yang harus kalian lakukan adalah tentunya kalian harus kuatkan mental. Mental yang utama adalah sebuah fondasi yang harus kalian lakukan, karena kalau misalkan mental kita kuat, apapun yang terjadi, sekuat apapun teror yang dilakukan oleh DC pinjol, kita bisa menghadapinya. Oke, jadi kuatkan mental kalian. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah segera secepatnya ganti nomor HP kalian, ganti nomor WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Kenapa harus diganti? Ini bagi orang-orang yang tidak kuat mentalnya, walaupun berusaha untuk sekuat tenaga, jika tidak kuat mental ini akan bahaya ya. Makanya kuatkan mental kalian, apapun yang terjadi kalian harus siap dengan segala resiko yang akan kalian hadapi jika gagal bayar di pinjaman online tersebut. Oke, langkah selanjutnya, langkah yang keempat adalah
Jangan pedulikan slik OJK. Nah, ini buat teman-teman, kalau misalkan sudah gagal bayar dan tidak mampu bayar di pinjol, jangan pedulikan slik OJK. Terserah data kalian mau di blacklist, mau masuk fintech data center, mau dimasukkan ke slik OJK, tidak usah dipikirkan, jangan pedulikan lagi. Lebih baik ambil sisi positifnya saja. Ketika kalian di blacklist data-datanya, insya Allah kalian akan mendapatkan jalan lain. Kalian mendapatkan rezeki lain yang lebih halal, yang lebih berkah, tanpa harus terus-terusan meminjam uang di pinjaman online. Jadi jangan pedulikan lagi yang namanya slik OJK ya teman-teman. Lalu selanjutnya langkah yang kelima adalah abaikan semua teror dari DC pinjol. Nah, ini penting teman-teman. Kalau kalian coba-coba merespon penagihan dari DC pinjol itu yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, atau panggilan telepon, itu akan berpotensi semakin merusak mental kalian. Kalian akan terus-terusan dijadikan prioritas tagih. Beda lagi dengan mengabaikan chat WhatsApp atau penagihan dari DC pinjol, kalian akan lama-lama diabaikan oleh pinjol tersebut. Karena apa? Ya, karena kita tidak pernah meresponnya, jadi mereka akan merasa akan lebih memprioritaskan orang-orang atau nasabah-nasabah yang merespon penagihan dari DC pinjol tersebut ya. Jadi jangan pernah merespon chat WhatsApp, email, atau telepon dari DC pinjaman online. Oke, tahapan selanjutnya yang keenam adalah tetap bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Ya, ingat, kalian itu berhubungan dengan pinjaman online, dimana kalau kalian lembek, kalian baperan, kalian selalu jadi orang jujur, jadi orang baik, itu adalah orang-orang yang akan dijadikan lahan empuk untuk pinjol dan akhirnya dimiskinkan. Jadi kalian nggak usah baperan, bodoh amat atas semua yang akan terjadi ya. Mau di blacklist lah, mau didatangi DC lapangan, apapun yang terjadi bodoh amat. Oke. Lalu selanjutnya langkah yang ketujuh yang harus kalian lakukan ketika mulai tidak mau bayar di pinjol adalah jujur ya. Ingat, sudah berkali-kali saya sampaikan, jujur pada diri Anda sendiri, jujur pada pasangan Anda, jujur pada keluarga Anda yang ada di rumah, jujur pada orang-orang yang tinggal satu rumah dengan Anda. Jadi ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran Anda itu insya Allah tidak akan terlalu berlebihan, karena pada umumnya nasabah-nasabah yang telat bayar di pinjol itu takut didatangi DC lapangan dan takut utangnya diketahui oleh pasangannya, diketahui oleh keluarganya. Makanya lebih baik jujur dari awal. Tidak mampu bayar, sampaikan pada istri Anda, pada suami Anda, atau pada keluarga Anda yang ada di rumah bahwa kalian itu punya utang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar lah. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah jangan mengikuti saran-saran DC pinjol, di mana banyak sekali DC pinjol yang selalu menyarankan pada nasabah-nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor, untuk membayar dicicil dulu, untuk membayar pokoknya saja, atau dikasih iming-iming diskon 50%. Jangan ikuti ya, itu menyesatkan. Itu sengaja dilakukan agar DC pinjol tersebut targetnya tercapai, dan kita kalau melakukan dengan cara biaya perpanjangan tenor, maka kita akan dimiskinkan perlahan-lahan oleh pinjol tersebut, karena membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi utang pokok. Utang pokok kalian misalkan 2 juta rupiah, lalu kalian bayarkan biaya perpanjangan tenor 500.000, 2 minggu kemudian bayar lagi 500.000, 2 minggu kemudian bayar lagi 500.000 rupiah, terus seperti itu. Sementara utang kalian yang 2 juta tidak berkurang. Kalian akan diperas-peras habis-habisan oleh pinjol sampai nanti kalian jadi miskin. Oke ya, hati-hati. Lalu selanjutnya langkah yang harus kalian lakukan adalah jangan percaya kebohongan DC. Nah, ini kebohongan DC sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ketika kita telat bayar di pinjol itu dikirim chat WhatsApp yang isinya mengirimkan video orang-orang yang ada di dalam mobil disertai narasi atau kata-kata di mana seolah-olah mereka sedang menuju rumah Anda. Itu bohong. Lalu kebohongan yang kedua, mengirimkan titik lokasi di mana DC pinjol tersebut seolah-olah sedang berada di sekitar rumah Anda. Itu juga bohong. Lalu mengirimkan foto seseorang atau beberapa orang yang sedang berada di halaman sebuah rumah seolah-olah sedang menagih. Nah, itu adalah bohong juga. Lalu selanjutnya mengirimkan kata-kata bahwa barang-barang kalian akan disita di rumah sambil membawa tim KPKNL. Itu bohong juga. Lalu selanjutnya kebohongan DC pinjol itu akan mendatangi rumah kalian membawa RT RW, membawa polisi, membawa kuasa hukum, membawa tim legal, membawa somasi dan sebagainya. Itu adalah kebohongan. Jadi jangan
jangan percaya ya, abaikan semua itu. Lebih baik kalian blokir saja, gak usah dibaca jika kalian tidak kuat mental. Oke, langkah selanjutnya agar gagal bayar tetap baik-baik saja dan aman adalah ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah itu, sebaiknya hindari, jangan ditemui jika kalian tidak siap dan jika mental kalian tidak kuat ya. Lebih baik hindari, jangan ditemui. Sekuat apapun kalian mental, jika kalian tidak bisa menghadapi DC pinjol tersebut, maka akan bahaya buat kalian. Ya, kalian pasti akan kalah dalam perdebatan lah dan sebagainya. Lebih baik sudah hindari, jangan temui DC pinjol tersebut. Ya, mungkin kalian bisa ngumpet atau apalah, itu bisa dilakukannya. Karena buat apa menghadapi DC itu, hanya buang-buang waktu. Ingat, menghadapi DC pinjol itu buang-buang waktu. Kalian pasti akan jadi lebih pusing, lebih stres. Lebih baik hindari, oke? Tapi ini buat teman-teman yang sudah mentok, tiba-tiba sedang ada di rumah, didatangi DC lapangan dan kebetulan kalian misalkan ada di rumah, tidak bisa menghindar, ya sudah, nggak masalah, hadapi saja jika memang keadaannya seperti itu. Tapi ingat, sebelum kalian berbicara masalah utang piutang, tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihan DC lapangan tersebut, dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Itu semua itu harus dibawa secara offline, secara fisik ya, untuk memperlihatkan bahwa dia itu memang betul-betul legal, resmi, yang sudah diturunkan oleh perusahaan pinjol tersebut ya. Jadi jangan asal terima orang yang tidak dikenal lalu berbicara masalah utang piutang, tidak boleh dilakukan. Itu akan semakin membuat kalian nanti akan terpojok dan kalian ceroboh. Lebih baik tanyakan dulu semua kelengkapan surat-surat penagihan tadi. Oke, langkah selanjutnya agar gagal bayar di pinjol itu tetap aman adalah jangan menjanjikan tanggal pembayaran. Nah, ini yang bahaya teman-teman, karena kalian ditekan oleh DC pinjol, lalu karena kalian panik akhirnya menjanjikan tanggal pembayaran. Ini sangat beresiko. Kalau misalkan kalian gajian di tanggal 30, lalu kalian menjanjikan pembayaran tanggal 30, gak usah menjanjikan tanggal bayar, karena belum tentu nanti pas kalian misalkan gajian tanggal 30 justru uang itu dipakai untuk kehidupan kalian, untuk makan keluarga. Nah, makanya jangan pernah menjanjikan tanggal bayar. Dan satu lagi, jangan pernah kalian menandatangani surat perjanjian yang dikirimkan ataupun yang dibawa oleh DC lapangan atau siapapun itu yang mengaku-ngaku dari pinjaman online ya. Jangan sampai kalian tanda tangani, itu bahaya buat kalian ya. Nanti kalian akan terpojok dan kalian karena tidak memahami isi dari perjanjian tersebut, akhirnya kalian nanti akan bisa diproses lebih lanjut dan mungkin akan beresiko lebih besar untuk kalian. Jadi jangan pernah dicoba, jangan pernah ditandatangani, dan jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan ini yang ke-12. Kalian juga jangan coba-coba percaya apa yang disampaikan oleh DC pinjol mengenai surat perjanjian yang dibawa sama DC lapangan tersebut, lalu kalian mempercayainya. Siapa tahu surat perjanjian tersebut dibuat secara mandiri sama DC tersebut, bukan dari perusahaan pinjolnya ya. Itu banyak sekali akal-akalan DC pinjol untuk mengelabui nasabahnya dan terjadi banyak penipuan. Misalkan karena kalian takut menitipkan uang pembayaran pada DC lapangan tersebut, setelah dititipkan uang kalian dibawa oleh DC lapangan sementara utang kalian di aplikasi tidak selesai ya. Makanya hati-hati, jangan pernah menitipkan uang pembayaran pada DC lapangan yang datang ke rumah. Dan langkah yang terakhir yang harus kalian, yang ke-13 adalah, ingat ya teman-teman, ketika kalian menghadapi fase telat bayar atau gagal bayar di pinjol, saya yakin Anda itu pasti dihadapkan pada sebuah kepanikan, kecemasan, dan bingung harus ngapain. Selain melewati langkah-langkah tadi, yang harus kalian lakukan adalah cobalah kalian lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan seberat apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, jika kalian menyertakan Allah dalam kehidupan kalian, saya yakin permasalahan itu akan semakin lebih ringan. Perbaiki ibadah kalian, cobalah pasrah diri sama Allah, mohon ampun sama Allah, karena selama ini mungkin kalian sudah membiasakan diri meminjam uang di pinjaman online yang jelas-jelas itu dilarang oleh agama kaum muslimin terutama ya. Makanya hati-hati, lebih baik sudah, jika memang otak kalian sudah butek, sudah mentok, kembalikan semua permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke jalan Allah. Insya Allah kalian akan menemukan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga akan membukakan pintu rezeki yang lain yang lebih berkah, yang lebih halal dibandingkan dengan kalian terus-terusan mengandalkan uang dari pinjol yang endingnya akan menghancurkan kehidupan kalian. Oke ya teman, itu adalah beberapa tahapan yang harus kalian lakukan, terutama buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol.
pinjol, baru jatuh tempo pembayaran, bahkan ada yang sudah telat pembayaran. Hati-hati ya, kalian lewati saja dan lakukan, praktekkan semua tahapan tadi, insya Allah gagal bayar di pinjol itu akan baik-baik saja dan hidup kalian akan aman dari segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan ingat, kalian harus selalu berpikir positif agar kalian bisa lebih fokus untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif. Dan ingat, kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.